Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknologi Pasca Panen. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurmulidiastia dan rekan saya Helmi Halim Arsyad. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai materi buah dan sayur. Kepada seluruh praktikan diharapkan untuk membuka modul terlebih dahulu. Untuk materi buah dan sayur, yang pertama yaitu uji struktur dan sifat fisik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada neraca, penetrometer, jangka sorong, dan untuk bahannya yaitu ada jeruk. Untuk pengamatan sifat fisik buah dan sayur, sampel jeruk yang pertama yaitu diamati dari segi aromanya, yaitu menimbulkan aroma khas jeruk. Untuk dari warnanya yaitu berwarna kuning, dari bentuknya berbentuk bulat, dan untuk kekerasannya yaitu dari segi subjektifnya yaitu lunak. Kemudian timbang sampel jeruk dan didapatkan hasil sebesar 102,00 gram. Selanjutnya, ukur panjang sampel jeruk tersebut menggunakan jangka sorong dan didapatkan hasil yaitu 60,87 mm. Selanjutnya yaitu ukur lebar sampel jeruk tersebut menggunakan jangka sorong dan didapatkan hasil yaitu sebesar 48,23 mm. Selanjutnya yaitu ukur kekerasan secara objektif menggunakan penetrometer dengan cara ditusukkan. Didapatkan hasil untuk kekerasan secara objektif yaitu sebesar 0,98 kali 10⁵ Pascal. Selanjutnya yaitu pengujian edible portion. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada neraca, dan untuk bahannya yaitu jeruk. Setelah didapatkan berat utuh, kemudian kupas sampel jeruk tersebut hingga semua kulitnya terkelupas. Selanjutnya, timbang berat sampel tanpa kulit dan didapatkan hasil yaitu 69,92 gram. Kemudian, pisahkan bagian biji dengan daging buah. Selanjutnya, timbang sampel jeruk tersebut yang telah dipisahkan bagian biji dengan daging buah sehingga dapat dihasilkan yaitu berat yang dapat dimakan sebesar 66,48 gram. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan edible portion. Perhitungan edible portion diketahui berat utuhnya yaitu 102,00 gram, berat yang dapat dimakannya yaitu 66,48 gram. Ditanyakan yaitu persen edible portion. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya yaitu persen edible portion yaitu sama dengan berat yang dapat dimakan dibagi berat utuh dikali 100. Sehingga 66,48 per 102,00 dikali 100 didapatkan hasil yaitu 65,17%. Pengujian selanjutnya yaitu uji sifat kimia buah dan sayur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada rak tabung dan tabung reaksi, ada mortar dan alu, gelas ukur,
refraktometer. Selanjutnya ada pH indikator, corong, neraca, dan untuk bahannya yaitu ada aquades dan jeruk hasil edible portion. Selanjutnya, timbang sampel jeruk tersebut sebesar 5 gram. Selanjutnya, hancurkan sampel yang telah ditimbang tadi menggunakan mortar dan alat. Setelah itu, tambahkan 5 ml aquades. Perbandingan sampel dengan aquades yaitu sebesar 1:1. Setelah dihancurkan dan ditambahkan aquades, dilakukan penyaringan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Gunakan batang pengaduk untuk membantu mengeluarkan filtrat pada proses penyaringan. Berikut adalah filtrat dari hasil penyaringan. Selanjutnya, ukur pH dari filtrat tersebut menggunakan pH indikator. Dan dihasilkan keasaman atau pH dari filtrat tersebut yaitu sebesar 5. Kemudian, ukur suhu filtrat tersebut menggunakan termometer. Dan didapatkan hasil yaitu untuk suhunya sebesar 29 derajat Celcius. Sebelum alat refraktometer digunakan, kalibrasi terlebih dahulu. Alat refraktor menggunakan air dingin bersuhu 10 derajat Celcius. Teknik kalibrasi pada alat refraktometer yaitu yang pertama, teteskan cairan ke dalam lensa, lalu tutupkan lensa. Setelah itu, keringkan menggunakan tisu secara satu arah. Selanjutnya, teteskan sampel ke dalam alat refraktometer yaitu ke bagian lensanya 2-3 tetes. Kemudian amati dan didapatkan hasil nilai B sebesar 5. Perhitungan persen padatan terlarut sifat kimia buah dan sayur. Untuk sampelnya itu jeruk. Untuk perhitungannya yaitu diketahui suhunya 29 derajat Celcius. Untuk A-nya tidak ada, untuk B-nya 5, untuk C-nya tidak ada, D-nya tidak ada, X-nya 0,67 dan untuk E-nya tidak ada. Nilai B didapatkan dari nilai refraktometer dan untuk nilai X-nya yaitu didapatkan dari tabel persen Briggs. Selanjutnya yaitu cara untuk mencari nilai X. Yang pertama kita lihat dulu nilai B-nya, kan tadi didapatkan nilai B-nya yaitu 5. Nah selanjutnya dilihat dari suhunya, terdapat kan tadi pada suhu 29 derajat Celcius. Nah sehingga dapat diketahui nilai X-nya yaitu sebesar 0,67. Setelah didapatkan nilai B dan nilai X, lalu masukkan ke dalam rumus persen Briggs yaitu X plus B, di mana untuk X-nya itu 0,67, B-nya itu 5, sehingga didapatkan hasil yaitu 5,67%. Selanjutnya dilakukan pengujian pengupasan pada buah dan sayur.
Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu ada Aquades, larutan NaOH 0,1 N, dan sampel kentang. Alat yang digunakan yaitu ada bunsen, kaki 3 dan kawat kasa, gelas kimia, termometer, dan statif and clamp. Selanjutnya, panaskan Aquades hingga suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Setelah Aquades mencapai 90 derajat Celcius, lalu masukkan sampel kentang dan dipanaskan selama 5 menit. Setelah dilakukan pemanasan, lalu sampel kentang ditiriskan. Setelah dilakukan pengupasan, didapatkan waktu selama 3 menit 26 detik. Selanjutnya, perlakuan kedua yaitu pemanasan menggunakan larutan NaOH 0,1 N. Sampel kentang dimasukkan dan dipanaskan selama 5 menit. Setelah dipanaskan, lalu sampel kentang ditiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, kemudian dilakukan pengupasan pada kulit kentang. Dan waktu yang didapatkannya selama 1 menit 29 detik. Selanjutnya dilakukan pengupasan kentang yang telah dilakukan perlakuan penguapan. Dan didapatkan waktu selama 4 menit 22 detik. Selanjutnya dilakukan pengupasan kentang dengan tanpa perlakuan. Didapatkan waktu selama 5 menit 12 detik. Selanjutnya, perlakuan menggunakan larutan alkali. Untuk aromanya itu didapatkan kuat, teksturnya itu lunak, dan warnanya itu terang. Selanjutnya, perlakuan dengan air mendidih. Untuk aromanya itu agak kuat, teksturnya agak lunak, dan warnanya kuning terang. Selanjutnya, perlakuan dengan uap. Aromanya itu sedikit kuat, teksturnya agak keras, dan warnanya kuning pucat. Selanjutnya, tanpa perlakuan, untuk aromanya itu lemah, teksturnya keras, dan warnanya kuning pucat. Pengujian selanjutnya yaitu uji blend sheet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pisau, tangkus, bunsen, kaki 3, kawat kasa, gelas kimia, termometer, klem, dan statif. Bahannya yaitu sampel terong. Yang pertama yaitu potong sampel terong menjadi 3 bagian berbentuk kubus dengan ukuran 2x2x2. Berikut adalah hasil sampel yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Setelah Aquades mencapai 70 derajat Celcius, satu bagian diuapkan, satu bagian dimasukkan, dan satu bagian lagi didiamkan. Berikut adalah hasil setelah 5 menit bagian-bagian tadi didiamkan. Untuk bagian yang dikukus yaitu didapatkan warna putih kehijauan, aroma khas terong, dan teksturnya agak keras. Selanjutnya yaitu untuk yang direbus didapatkan warna hijau keputihan, aroma khas terong, dan teksturnya lembek. Untuk yang tanpa blend sheet yaitu didapatkan warna putih kehijauan, aroma khas terong, dan tekstur agak keras.
Pengujian selanjutnya yaitu ada pengaruh etilen terhadap buah dan sayur. Perlakuannya ada wadah terbuka, wadah tertutup plus buah masak, dan wadah tertutup plus karbit. Kemudian timbang sampel pisang untuk perlakuan wadah tertutup plus buah masak didapatkan hasil sebesar 125,76 gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan untuk perlakuan wadah tertutup plus karbit didapatkan hasil sebesar 110,89 gram. Dan amati sampel pada perlakuan wadah terbuka dari segi warna, aroma, tekstur. Dan untuk warnanya yaitu berwarna hitam kehijauan, aroma khas alpukat, dan untuk teksturnya yaitu keras. Selanjutnya, amati juga pada perlakuan wadah tertutup sampel pisang yaitu dari segi warna, aroma, tekstur. Mempunyai warna kuning, aroma khas pisang, dan teksturnya lunak. Yaitu untuk sampel pisang pada wadah tertutup plus buah masak. Untuk warnanya yaitu warna kuning kehijauan, aromanya khas pisang, dan untuk teksturnya yaitu agak keras. Dan yang terakhir yaitu amati pada wadah tertutup plus karbit sampel pisang didapatkan yaitu warnanya kuning kehijauan, aromanya khas pisang, dan untuk teksturnya yaitu agak keras. Kemudian masukkan masing-masing sampel ke dalam wadah sesuai dengan perlakuan yang diberikan ke dalam setiap masing-masing wadah. Perlakuan wadah tertutup plus karbit, ditambahkan karbit secukupnya. Selanjutnya yaitu simpan masing-masing wadah tersebut selama 7 hari, dan setelah 7 hari amati kembali dari segi warna, aroma, tekstur, berat, dan amati juga pH dan padatan terlarutnya. Berikut merupakan hasil hari ke-7 pada pengujian pengaruh etilen. Selanjutnya dilakukan penimbangan pada wadah terbuka dan didapatkan berat alpukat sebesar 188,76 gram. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada warna, aroma, dan tekstur. Untuk warnanya itu warna hitam, untuk aromanya khas alpukat, dan teksturnya itu menjadi lunak.
Selanjutnya akan menghitung nilai padatan terlarut, dan kita akan menimbang sampel alpukat kurang lebih sebanyak 5 gram. Selanjutnya masukkan sampel ke dalam botol. Setelah itu tambahkan AQRD sebanyak 5 ml. Lalu lakukan penghancuran pada sampel. Setelah dilakukan penghancuran, dilakukan penyaringan pada sampel alpukat. Dilakukan pengukuran pH pada filter. Dan didapatkan pH sebesar 5. Sebelum melakukan pengujian menggunakan refraktometer, lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Setelah itu, teteskan sampel 2-3 tetes. Setelah itu, amati. Selanjutnya, dilakukan pengukuran suhu. Dan didapatkan hasil sebesar 27 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan penimbangan pada sampel pisang wadah tertutup dan didapatkan hasil berat sebesar 107,14 gram. Selanjutnya, diamati pada hari ke-7 mulai dari warna, aroma, serta teksturnya. Untuk warnanya itu berwarna kuning kehitaman, aromanya aroma khas pisang, dan teksturnya sangat lunak. Selanjutnya yaitu menghitung nilai padatan terlarut. Untuk caranya itu sama dengan perlakuan yang sebelumnya. Kemudian dilakukan pengukuran pH. Dan didapatkan pH sebesar 5. Lalu teteskan sampel ke dalam lensa refraktometer dan amati.
dan dilakukan pengukuran suhu dan didapatkan suhu sebesar 29 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan penimbangan pada sampel wadah tertutup plus buah masak dan didapatkan berat sebesar 122,48 gram. Selanjutnya diamati pada hari ke-7, dimulai dari warna, aroma, dan tekstur. Untuk warnanya itu sendiri menjadi warna kuning kehijauan, untuk aromanya khas pisang, dan untuk teksturnya menjadi sangat lunak. Kemudian mencari nilai padatan terlarut dan lakukan hal yang sama pada perlakuan yang sebelumnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran pH dan didapatkan pH sebesar 6. Selanjutnya masukkan sampel dan teteskan ke dalam lensa refraktometer. Lalu amati. Kemudian lakukan pengukuran suhu dan didapatkan suhu sebesar 29 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan penimbangan pada wadah tertutup tes karbit dan didapatkan berat sebesar 99,97 gram. Lalu diamati hasil pada hari ke-7, mulai dari warna, aroma, serta teksturnya. Untuk warnanya itu menjadi hitam, aromanya aroma khas pisang, dan untuk teksturnya itu menjadi sangat lunak. Selanjutnya mencari nilai padatan terlarut dan lakukan hal yang sama pada perlakuan yang sebelumnya. Selanjutnya lakukan pengukuran pH. Dan didapatkan pH sebesar 4. Lalu teteskan sampel ke dalam lensa refraktometer dan amati. Lalu lakukan pengukuran suhu.
dan didapatkan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Selanjutnya, pengujian perlindungan pada buah dan sayur. Selanjutnya, untuk bahannya itu ada alkohol, parafin, dan untuk alatnya itu ada wadah tertutup, wadah terbuka, dan neraca. Selanjutnya dilakukan penimbangan pada hari ke-0 pada buah tomat dan didapatkan berat sebesar 97,4 gram. Untuk sampel cabai itu sebesar 17,48 gram. Selanjutnya diamati pada hari ke-0 pada sampel tomat. Diamati mulai dari warna, aroma, serta teksturnya. Untuk warnanya itu berwarna merah, aromanya khas tomat, dan teksturnya itu keras. Untuk sampel cabai pada hari ke-0 diamati mulai dari warna, aroma, serta teksturnya. Untuk warnanya itu warna merah cerah, aroma khas cabai dan teksturnya itu juga keras. Selanjutnya masukkan tomat ke dalam alkohol. Setelah itu tiriskan dan masukkan ke dalam parafin. Lalu simpan sampel tomat ke dalam wadah terbuka. Selanjutnya masukkan sampel cabai ke dalam alkohol. Tiriskan dan masukkan ke dalam parafin. Setelah itu masukkan sampel cabai ke dalam wadah tersebut. Setelah itu didiamkan selama 7 hari. Berikut merupakan hasil dari pelilinan pada hari ke-7 untuk wadah terbuka. Kemudian diamati dari segi warna, aroma, tekstur. Untuk warnanya yaitu berwarna merah, aromanya khas tomat, dan teksturnya yaitu keras. Kemudian timbang sampel dan didapatkan hasil sebesar 91,46 gram. Selanjutnya yaitu untuk mencari padatan larut, timbang terlebih dahulu sampel sebesar 5 gram. Setelah ditimbang, lalu hancurkan dan tambahkan 5 ml Aquades. Setelah dihancurkan, lalu saring ke dalam tabung reaksi melalui proses penyaringan.
Setelah didapatkan filtrat, kita hitung pH terlebih dahulu menggunakan pH indikator. Sehingga didapatkan hasil untuk pH-nya yaitu sebesar 5. Kemudian teteskan sampel ke dalam lensa refraktometer sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu amati. Selanjutnya yaitu lakukan pengukuran suhu dan didapatkan hasil bahwa suhunya yaitu sebesar 28 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil pada hari ke-7 pelirinan wadah tertutup. Kemudian amati untuk warnanya itu berwarna merah cerah, aromanya khas cabai dan teksturnya keras. Selanjutnya dilakukan penimbangan dan didapatkan hasil sebesar 17,56 gram. Selanjutnya yaitu mencari padatan pelarut. Untuk cara mencarinya sama seperti perlakuan sebelumnya. Selanjutnya, ukur pH menggunakan pH indikator dan didapatkan hasil pH yaitu sebesar 5. Selanjutnya yaitu teteskan sampel ke dalam lensa refraktometer, kemudian amati. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu dan didapatkan hasil sebesar 27 derajat Celcius. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada sesi tanya jawab yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.